Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 20 April 2021. Dan sebelum saya mulai market review ini, saya ingin membagikan sedikit karena ada beberapa pertanyaan yang masuk saya terkait dengan video yang kami buat kemarin. Apa sih video yang kami buat kemarin? Yes, ini dia. Trading di saat IHSG sedang sideways. Artinya apa sih? Sideways itu artinya apa? Sideways itu artinya market itu bergerak di dalam range tertentu, yang mana kadang-kadang kita bisa lihat dia sudah 2 hari naik, terus hari ketiganya turun kembali ke titik awal ketika dia sebelum naik. Itu sideways. Jadi bergeraknya flat, cenderung flat. Range-nya seperti ini dan dia naiknya turun seperti ini ya, ada range-nya. Dan pertanyaan yang menggelitik itu adalah seperti ini. Seperti kita ketahui, transaksi di bursa saat ini sedang turun ya. Hari ini saja transaksi bursa mungkin di bawah 7 triliun dan rata-rata transaksi dalam 20 harinya hanya di kisaran 8 triliun saja. Bandingkan ketika market lagi penuh euforia, ketika orang pada trading semua di bulan Januari, Februari, itu average-nya rata-rata ada di sekitar 14 triliun, rata-rata 20 harinya. 14 sampai mungkin bisa sampai 15 atau sampai 17 triliun. Berarti turun nyaris separohnya. Sampai banyak Bapak Ibu bisa lihat konten di YouTube yang berbicara mengenai hijrahnya investor saham yang tadinya trading saham menjadi trading Bitcoin. Ya, tidak ada salahnya sih untuk pindah. Fine-fine saja. Dan di sini ada banyak yang bertanya kepada saya seperti ini kira-kira. Pak, ini sekarang kita lihat banyak gorengan. Terus kemudian bedanya apa antara trading Bitcoin dengan trading gorengan gitu? Wah, ini pertanyaan yang menurut saya ya bagus banget untuk diskusi ya, Dan bedanya apa lagi dengan foreign exchange ya? Nah, kita harus ketahui pada dasarnya trading itu instrumen keuangan itu ada banyak trading loh ya. Bitcoin lah, yang paling baru, yang paling hip sekarang adalah Bitcoin. Terus ada foreign exchange dan saham. Nah, kita harus perhatikan dulu sebelum kita memilih instrumen mana yang paling tepat buat kita. Kalau saya memilah-milah, kalau saya melihat ya, tingkatan sesuai level ketika orang berkenalan dengan yang namanya berdagang uang. Kita ini berdagang uang, kita nggak pegang wujudnya. Kita nggak pegang barangnya, yang kita perdagangkan trading itu adalah posisi kita, surat berharga. Nah, dari semua ini yang resiko paling mudah terukur dan lain-lain adalah pertama saham. Jadi untuk seorang pemula untuk belajar masuk ke dunia ini, saya sarankan mulai dari saham dulu. Kenapa? Karena saham itu satu, volatilitasnya tidak se-ekstrim foreign exchange dan Bitcoin. Itu satu. Kedua, saham itu punya waktu istirahat. Nah, ini dia nih, punya waktu istirahat. Artinya apa? Kalau kita trading di Indonesia, market buka mulai jam 9 pagi, ya 8.55 sudah mulai buka. Tapi kan pre-opening. Jam 9 sampai jam 3, ya kan? Atau post closing sampai jam 3:15. Setelah itu tutup, kita beristirahat, kita tidur, ya melakukan aktivitas lainnya. Berbeda dengan foreign exchange atau Bitcoin. Bitcoin lebih ekstrim lagi, nggak ada istirahatnya, bahkan hari Minggu pun dia hajar terus. Nah,
Kalau foreign exchange itu bergerak 24 hours, 24 jam. Kenapa? Karena kalau foreign exchange, bumi itu berputar. Ketika Indonesia malam, di luar sana di benua Amerika itu pagi. Foreign exchange currency juga diperdagangkan di sana. Jadi ketika kita tidur, currency juga bergerak, juga berputar. Dan kebayang nggak, Bapak Ibu, ketika tidak lakukan disiplin dalam pasang smart order, stop loss, target, dan lain sebagainya, imbasnya bagaimana? Kalau naik sih untung, kita bangun pagi udah kayak dapat rezeki, dapat kiriman duit lah dari langit. Jebret, kita dapat profit. Wow, untung, yes, keplok-keplok. Tapi bagaimana kalau rugi? Bangun, lihat porto, minus. Jangan minus, kena margin call lagi. Wow, itu udah kayak, waduh, udah ada, kayak di end of the world. Bangun pagi, dapat berita negatif, udah kayak divonis mati udah rasanya. Ya, jadi gitu. Dari situ kita pilih dulu. Ya, jadi pertanyaan satu adalah mending mana Pak? Ini kalau lagi sideways ini saya mau pindah aja market dan lain-lain. Nah, ini saya kasih tahu dulu resikonya. Ya, bukan nggak boleh pindah, mau pindah hak-hak semua orang. Tapi kita kasih tahu resikonya dulu. Itu satu. Terus kedua, ketiga ada tepatnya kan. Pertama adalah tadi volatilitasnya ekstrim. Ya, terus kedua adalah kita ada kalau waktunya ya isi saham itu ada waktunya untuk beristirahat dan itu penting banget untuk kita ketahui. Dan ketiga, kita harus tahu karakter kita orangnya bagaimana ya, kita orangnya yang pecinta adrenalin kah atau kita orangnya cenderung malah safe player gitu. Ketika lihat minus kita bisa keringat dingin, bisa punya gangguan kecemasan, bisa itu nggak cocok untuk perdagangan yang sifatnya kayak gitu. Kita bisa nggak tidur waktu kita ada posisi forex dan malam waktunya tidur, kita mata bisa nggak tidur, bisa melek, tegang sebagainya. Itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Jadi kita harus lakukan suatu hal yang sehat. Invest kita memang yes, cari duit, cari untung penting, tapi tetap kita harus tahu bahwa di atas segala-galanya harta, uang, tetap kesehatan adalah yang terpenting ya. Jadi itu satu, saya harap menjawab pertanyaannya ya. Nah, terus kedua terkait dengan sideways, terus bagaimana dengan trading gorengan. Nah, trading gorengan ini kan sama-sama saham Pak, terus kenapa kita nggak gorengan aja gitu? Oke, good question juga gitu. Nah, pada dasarnya kita harus tahu dulu resikonya, dan seperti kembali lagi, kalau Bapak Ibu punya gangguan kecemasan, deg-degan terus ya dan lain sebagainya, saya tidak sarankan untuk trading di saham gorengan ya, atau saham lapis ketiga. Itu alasan pertama. Alasan kedua berhubungan dengan kapital, dana kelolaan kita. Kalau dana kelolaan Bapak Ibu nilainya sudah sampai mungkin belasan miliar, saya tidak recommended jujur untuk trading di saham gorengan. Bisa masuk, nggak bisa keluar, bisa beli, Bapak Ibu nggak bisa jual nanti. Ya, kalau dana kelolaannya besar, ya saran saya kita trading di saham yang market cap-nya gede, ya market cap-nya besar, mulai dari LQ45 atau mungkin Kompas 100 ya. Jadi itu penting sekali untuk mengetahui size kita, jangan gegabah gitu. Tapi sebaliknya, apakah berarti yang dana kelolaannya masih umpamanya 10 juta, 5 juta, 30, 15, apakah lantas tuh boleh tradingnya gorengan? Nah, trading gorengan itu bukan masalah, kalau saya bilang selain itu market cap, ada juga hal yang harus Bapak Ibu ketahui, yaitu Bapak Ibu harus kenali resikonya. Jadi, sudah sering saya ungkapkan bahwa masing-masing orang punya batas toleransi terhadap kerugian. Itu satu dulu, kenalin. Bisa saja orang punya uang ratusan juta tapi rugi 500 ribu,
rasanya menusuk-nusuk hati. Wah, sakitnya tuh di sini. Nah, ya bisa aja seperti itu. Bukan berarti pelit, tapi karena orang ini untuk mendapatkan nilai 100 juta tersebut, harga yang harus dia bayarkan mahal. Kerja keras banting tulang, pagi siang malam, tidurnya cuma berapa jam, pagi-pagi subuh sudah bekerja lagi. Nah, berarti dan setiap kali dia mendapatkan profit, dia mendapatkan profitnya dengan jumlah yang kecil dan itu dia hasil kumpul nabung bertahun-tahun baru dapat 100 juta. Jadi rugi 500 juta buat dia berat. Itu masing-masing orang punya story sendiri-sendiri, ya, punya cerita sendiri-sendiri. Dan ada orang yang mungkin dengan dana kelolaan sekitar 10 juta atau 5 juta bahkan hilang 500 ribu enteng aja, nggak apa-apa. Karena dana kelolaan 5 juta itu adalah dia sudah siap. Ini untuk investasi dan tahu resikonya dan sebagainya. Jadi masing-masing orang harus tahu size-nya, kerelaan dia untuk ini minusnya seberapa yang bisa dia pikul. Nah, dari situ baru bisa ukur. Boleh nggak trading saham gorengan? Atau sebaiknya hindari saham gorengan. Maksud saya saham gorengan di sini adalah saham dengan market cap kecil yang tiba-tiba bisa naik sekian puluh persen dalam satu hari, ya. Jadi kalau saya pribadi, kebetulan saya bilang blessing in disguise. Jadi kebetulan sekali di kala saya sedang sibuk dengan mengelola grup untuk memberikan fitur-fitur yang baru lagi untuk member, ya. Saya curahkan waktu saya positioning di saham-saham yang saya yakin ini fundamental dan teknikalnya bagus, ya, time frame jelas, target profit jelas. Ketika market naik turun begini, saya tutup mata, saya diam-diam aja. Udah, walaupun hari ini minus, it's okay, besok juga bisa hijau kembali. Jadi kita punya mindset yang benar, time frame yang bagus, ya, dan psikologi yang bagus. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu belajar. Jadi mengenal diri sendiri itu pun perlu belajar. Kalau di luar sana ada jasa konsultan psikiater atau psikolog yang sering kita bilang, ya. Jadi mereka itu berkonsultasi mengenai problematikanya dia karena merasa tidak kenal dengan diri sendiri kadang-kadang. Nah, di saham ternyata juga begitu. Saya baru tahu bahwa kadang-kadang kita tuh tidak kenal dengan diri kita sendiri. Mamanya contoh, saya kalau mau beli saham, Pak, semangat sekali, Pak. Pokoknya berapa-berapa beli. Mamanya 100 juta beli, siap gitu. Tapi ketika minus, waduh, rasanya kayak keringat bercucuran, baju bisa basah semua dan sebagainya. Lah, kan berarti kan sudah tidak relevan, ya, dengan dana kelolaan seperti itu, ya. Jadi tidak kenal dengan diri dia sendiri, ya. Semangatnya tinggi trading, pengennya trading, yang dibeli gorengan, ya. Padahal dia tidak sanggup untuk melihat volatilitas yang seperti itu. Jantungnya deg-degan, gak sehat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu harus ada bimbingan. Nah, itu makanya pentingnya grup. Pentingnya ada pembelajaran, ya. Itu sebabnya Winner Stocks hadir, ya, untuk bagi Bapak Ibu yang mau belajar. Dan good news-nya adalah, ya, ini kebetulan saya lagi ada di Jakarta, kita kemarin ada mini gathering, dan besok kami dengan kelompok terbatas, kami akan mengadakan live trading. Pertama kalinya setelah pandemi, tentu saja dengan protokol kesehatan. Dan itu adalah privilege untuk VIP, ya, untuk VIP. Kita live trading bareng, sembari kita bedah, kita olah. Salah satu materi yang akan saya bahas adalah ini, ya, saya akan bagikan bagi teman-teman. Kenapa? Kan kita bisa lihat nanti. Apa yang kita trading gorengan dan bagaimana cara trading gorengan dan apa yang kita trading untuk dalam time frame yang lebih panjang, untuk yang dengan tenang,
dengan santai gitu. Nah, itu tuh materi untuk saya bagikan besok. Ini teaser nih. Jadi untuk member VIP ya ini adalah materi yang akan saya bagikan ya. Oke. Dan bagi member yang umum ya come and join us. Mumpung harganya lagi bersahabat dan materi yang kita bagikan itu adalah sifatnya adalah ilmu yang kita dapat dari jalanan ya. Saya trading sejak 2008 dan banyak hal-hal yang dipelajari justru bukan dari buku. Ya, buku itu teori. Sama kayak berdagang. Berdagang, semua orang bisa nggak berdagang? Ya bisa saja sih, tapi kenapa ada gelar MBA? Kenapa ada gelar yang hal-hal yang profesional di bidang itu? Karena ada ilmu-ilmu yang memang sebenarnya jauh lebih, jadi kita bisa lebih smart lah melakukan tindakan berdagang ini ya. Oke. Ya, itu sekilas apa yang saya akan bagikan besok dan oke, kita akan sebelum saya masuk ke market review, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu apa aja sih yang akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama Winner Stocks Indonesia. Fasilitas apa aja sih yang didapat? Pertama, yang akan didapat adalah grup premium pasti. Kedua adalah channel di mana alert kita berikan ya sepanjang jalannya market. Kemudian ada rekomendasi yang kami akan berikan, rutin rekomendasi dan bot chart yang pasti tidak ketinggalan ya ketika Bapak Ibu bisa request sinyal dan sebagainya. Dan yang pasti tidak ketinggalan adalah yang website, fitur website. Di dalam website ada database semua video-video pembelajaran saya, video-video ulasan saya, dan market review saya. Bapak Ibu bisa nonton semuanya. Dan itu jadi database yang bagus, yang besar. Sebagai informasi, video yang saya buat jumlahnya sudah mencapai 500-an. Dan itu pelajaran loh. Pelajaran loh. Itu saya tuangkan pengalaman saya bagikan sejak 2008 ya. Dan itu priceless. Coba, ada nggak yang bisa punya database pembelajaran sebanyak itu, sebesar itu? Oke, ya, saksikan video kami yang satu ini. Ya, itu tadi videonya untuk promo ya, promo apa sih yang didapat member jika bergabung bersama Winner Stocks Indonesia. Nah, sekarang saya akan bawakan market review, tapi sebelum bawakan market review, saya ajak juga Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, berikan tanda jempol Anda, dan nyalakan tombol loncengnya sehingga notifikasi Bapak Ibu akan dapatkan notifikasinya. Oke? Ya, kita langsung saja. Bagaimana dengan komposit hari ini? Ya, ini dia komposit hari ini. Hari ini kita lihat IHSG beneran bergerak di bawah selendang. Tadi di pagi dibuka di bawah selendang, saya sampai kaget. Padahal kemarin di market review saya katakan kan, IHSG berpotensi untuk menguji bawah selendang dengan batas level support di level 6.000-an. Dan hari ini level terbawah dia ada di 6.045 untuk sebelum akhirnya rebound. Dan berhasil tutup di atas selendang tipis. Wow, itu saya kaget banget jujur. Sampai ada juga yang bertanya, lagi-lagi Pak, lagi-lagi IHSG nurut banget gitu ya sama market review Pak Erwin. Ya, kalau saya bilang sih all about technical ya, apa analisa saya itu all about technical. Dan dalam hal ini IHSG terus bagaimana?
Kalau lihat kondisi candle hari ini, IHSG besok malah potensial untuk rebound. Dan kebetulan besok saya akan bawakan live trading. Jadi kayaknya bakal keren nih ya, semesta mendukung nih, besok bakal hijau royo-royo. Oke, ya, ya, terus sektoral bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. Sektoralnya, oke. Ya, sektor agri, oke, bagus ya. Ini menarik untuk dicermati ya. Cuma sayangnya kenapa emitennya kinerjanya kurang nggak sekinclong ininya, apa harga komoditinya. Ya, pokoknya kalau kita stick on the chart aja, tetap berpegangan pada chart ya. Selain agri adalah basic. Basic juga rebound. Wah, kayaknya kalau lihat model begini besok bakal rebound nih. Wah, saya udah excited nih ya. Consumer Consumer juga membaik walaupun dia masih di bawah selendang ya. Ini masih pada dasarnya masih downtrend dan saya masih tetap hindarin emiten yang consumer. Kemudian ada finance. Wow, finance ini dia nih mirip banget sama IHSG ya dan dia menguji support. Nah, kita lihat nih besok nih. Kalau dia bisa besok rebound, wah IHSG pasti hijau ya, finance. Kemudian habis finance ada infrastructure tertahan di level support skyline kita dan saat ini ada di atas selendang ya, keren ya, nurut banget kan sama indikator kita. Terus selain infrastructure ada trade, keren, tertahan di level selendang, potensial rebound. Terus miscellaneous industry, wow, keren ya. Bagus ini misalnya industri. Lebih bagus lagi kalau dia bisa naik di atas V-line ya. Silahkan dipantau. Untuk terus ada mining. Mining juga walaupun koreksi tenang, dia ada di V-line, kita berharap dia bisa rebound segera ya. Terakhir adalah properti. Properti ini yang masih kurang oke ya, walaupun dia ada tidak buat lower low, tapi dia masih tertahan selendang. Saya lebih bagus kalau dia udah mulai dalam selendang, kita mulai amati emiten-emiten yang ada di dalam sektor ini. Oke, untuk perdagangan esok hari bagaimana? Untuk perdagangan esok hari, seperti biasa, kami akan bagikan 5 emiten untuk Bapak Ibu perhatikan besok. Ingat, perhatikan loh ya, jangan langsung dibeli. Dan sebelum saya mulai, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini, klik jempol dan tekan tombol loncengnya. Oke, ya untuk besok ada apa aja nih? Kita mungkin dari BTPS. Wow, BTPS juga bagus ya. PEM. Nyungsep downtrend dan dia mulai rebound dan posisi ada di selendang. Spek buy jika dia bisa ada di atas selendang. Siap-siap beli ya. Selain BTPS ada Astra International. Nah, ini sama dengan chartnya Miscellaneous Industry. Posisi downtrend berat dan dia sekarang masuk ke dalam selendang. Beli jika mampu naik di atas top selendang. Nambah jika dia berkala tetap naik dan target saya sampai ke V-line dulu. Kemudian ada Friend. Nah, Friend ini menarik nih dalam perjalanan uptrend dia koreksi, pullback, tertahan selendang dan ini siap-siap rebound lagi. Selain Friend ada Wood. Wow, Wood uptrend, koreksi, pullback, selendang dan rebound lagi. Ya, begitu terus. Cukup konsisten dia. Nih 1 2. Nah, kita berharap besok dia juga rebound lagi ya. Terakhir adalah Mari. Wah, Mari hati-hati ya. Ini saham lapis ketiga. Tapi transaksi cukup besar dan saat ini dia pullback tertahan di level selendang dan ini bagus. Beli saham itu dekat-dekat dengan level selendang. Jadi kalau dia koreksi atau apapun itu dia dekat dengan support. Jadi ingat risk and rewardnya harus balance, harus baik. Oke, itu dulu market review dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Stay safe semua, stay healthy and happy profit. God bless.